Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Edit Setiadi, NIM 200372530006, LPTK Universitas Negeri Jakarta, asal sekolah SD Negeri 1 Cikupa. Saya siap mengikuti ujian kinerja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siap. Bagaimana kabarnya anak-anak? Baik. Alhamdulillah. Nah, Bapak sebelum memulai pelajaran mau mengecek kerapihan kalian. Siapa yang masih belum rapi, pakaiannya dirapikan dulu. Coba dicek. Sudah rapi? Sudah siap belajar? Siap, bagus. Sebelum memulai pelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Kepada saudari Nuri dipersilahkan untuk memimpin doa teman-temannya ke depan. Sebelum kita memulai pelajaran hari ini, mari kita berdoa mulai. Terima kasih kepada saudari Nuri yang sudah memimpin doa. Mudah-mudahan pembelajaran kita hari ini berjalan dengan lancar dan juga mendapatkan manfaat yang baik. Sebelumnya Bapak akan mengecek kehadiran kalian terlebih dahulu. Aditya Nopal Firdaus, Amelia Yulia, Firdan, Ihsan. Sebelumnya, untuk memulai pelajaran dan agar kita memiliki nasionalisme yang tinggi, marilah kita untuk menyanyikan lagu Indonesia Raya. Semuanya dipersilahkan untuk berdiri. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku, sanalah aku berdiri, jadi pandu ibu. Duduk lagi. Apa yang kalian ketahui tentang rangka, otot, dan sendi? Karena itu ada hubungannya dengan materi yang akan kita pelajari pada hari ini. Kali ini kita akan mempelajari tentang rangka, otot, dan sendi. Nah, itu adalah merupakan dibalik bisanya atau dapatnya tubuh kita untuk bergeraknya. Itu karena adanya peran aktif dari rangka, otot, dan sendi. Nah, sebelum menginjak ke dalam materi pelajaran, Bapak akan menerangkan tujuan pembelajaran. Yang pertama, mengenal rangka, sendi, dan otot beserta fungsinya. Yang kedua, mengetahui bahwa ada beberapa jenis tulang. Sebelumnya, Bapak akan melakukan pretest kepada kalian untuk mengetahui seberapa jauh pengetahuan kalian tentang rangka, otot, dan sendi. Satu orang satu. Nah, pretest ini dilakukan untuk mengetahui seberapa jauh pengetahuan kalian tentang materi yang akan diajarkan. Nah, untuk menyemangatkan pembelajaran hari ini, mari kita melaksanakan ice breaking dulu. Nah, tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3. Nah, sebelumnya Bapak akan menayangkan sebuah video tentang bagaimana tubuh kita bisa bergerak, yaitu mengenai rangka, sendi, dan otot, aktor di balik bentuk tubuh kita. Nah, ini kalian bisa
melihat dan mengamati secara terperinci gitu ya. Nah, ini adalah penayangan dari otot gitu ya, dan sistem rangka dari tubuh manusia. Sudah mengamatinya? Sekarang dilanjut dengan pemaparan materi dari Bapak. Mungkin itu video hanya untuk sebatas kalian untuk mengamati gambaran dari ringkasan materi yang akan kita pelajari pada hari ini. Nah, kalau tubuh manusia itu tidak memiliki yang namanya kulit, otot, dan penampakannya itu seperti ini. Nah, jadi badan manusia itu terdiri dari rangkaian-rangkaian tulang. Nah, rangkaian-rangkaian tulang seperti ini. Nah, sudah kalian ketahui, ini baru ada tampak depan, tampak belakang, tampak samping. Nah, ini adalah rangka manusia ya. Ini baru sebatas rangka, belum kepada ototnya, sendinya gitu ya. Nah, jadi ini adalah rangka. Apa yang kalian ketahui tentang rangka? Ada yang tahu rangka itu apa? Rangka di sini kan juga sudah diketahui, bisa menjelaskan sebenarnya kali itu. Rangka itu adalah susunan dari bermacam-macam tulang. Nah, yang ketiga, rangka gerak. Rangka gerak itu sendiri dibagi menjadi dua bagian. Ada rangka gerak atas dan ada rangka gerak bawah. Nah, untuk rangka gerak atas itu adalah tangan kita sendiri ini. Ini adalah rangka gerak atas, ya. Dan untuk rangka gerak bawah itu untuk kita berjalan, berlari, bermain, itu adalah kaki, rangka gerak bawah, ya. Yang pertama, mulai dari rangka tengkorak. Nah, itu mungkin bisa kalian ketahui. Jadi pembentuk untuk tengkorak itu ada 11. Kita lanjut ke rangka badan. Nah, rangka badan itu mulai dari tulang leher sampai dengan tulang paha, ya, sampai tulang paha. Nah, Ki, coba maju sini, Ki. Ya, maju, Ki. Nah, ini sebagai model kita ya. Nah, rangka badan berarti dari sini leher sampai dengan tulang paha, ya, sampai dengan tulang paha. Nah, penyusunnya ada tulang leher. Coba kalian pegang, kepegang nggak tulang leher? Ada. Terus ada tulang dada. Tulang dada di sini, tulang dada, ya. Tulang dada itu yang di tengah. Tulang dada yang di tengah ya, tulang dada. Dan yang terakhir ada tulang paha di sini, tulang paha. Terima kasih, Ki. Duduk kembali, Ki. Nah, yang ketiga lanjut rangka anggota gerak. Nah, dimulai dari anggota gerak bagian bawah, ya. Lanjut fungsi rangka manusia. Nah, fungsi rangka manusia itu sangat penting. Kenapa? Karena tanpa adanya rangka kita itu tidak akan bisa membentuk kesatuan yang utuh, dan juga tidak akan bisa otot-otot itu menempel dan mungkin tidak bisa bergerak. Nah, yang pertama, fungsi rangka manusia memberikan bentuk pada tubuh kita. Nah, jadi dengan adanya rangka itu ya, dengan adanya rangka kita itu jadi memiliki bentuk tubuh. Nah, apakah tubuh kita itu
gemuk atau kecil, tinggi atau pendek itu dari fungsi rangka. Terus membantu menopang, menegakkan tubuh. Nah, jadi dengan adanya rangka kita itu bisa berdiri tegak, bisa menopang beban berat tubuh kita, itu dari fungsi rangka. Terus yang selanjutnya tempat melekatnya otot. Nah, jadi di dalam rangka tubuh kita itu terdapat yang namanya otot. Nah, jadi si otot itu melekat pada rangka tubuh kita. Iya, itu. Lanjut, melindungi organ-organ di dalam tubuh yang penting dan juga lunak. Nah, jadi karena rangka itu terdiri dari bermacam-macam tulang, tulang itu kan kuat sehingga mampu melindungi organ-organ yang sangat vital, lunak atau berbahaya. Seperti di dalam tubuh kita kan ada jantung, terus ginjal, ada apa lagi? Paru-paru. Setelah rangka ada sendi. Apa kalian memiliki sendi? Kalian memiliki sendi tidak? Tentunya pasti memiliki lah. Sendi adalah bagian yang menghubungkan antara tulang yang satu dan tulang yang lain. Nah, jadi di dalam tubuh kita itu terdapat banyak sekali yang namanya sendi. Terus, sendi juga berdasarkan geraknya dibagi menjadi 3. Ada sendi mati, sendi kaku, dan sendi gerak. Nah, pembagian sendi itu ada 6. Ada sendi geser, sendi peluru, sendi gulung. Nah, di dalam tubuh kita itu terdapat ya tadi nama-nama sendi. Nah, sendi geser adalah biasa dikenal dari bagian tulang yang membentuk gerakan bergeser secara mendatar. Nah, jadi sendi yang bergeser itu adalah sendi yang bergeser tapi mendatar, seperti di pergelangan kaki itu kan sendi geser itu sendi geser. Terus tangan sendi geser. Lanjut juga ada sendi peluru. Nah, sendi peluru itu adalah sendi yang bisa ke segala arah. Jadi pergerakannya itu adalah bebas. Itu terdapat di bahu di sini, di tangan. Nah, kalau sendi peluru itu jadi terus di gini-gini. Ya, itu tentang sendi. Nah, sekarang tentang otot. Otot adalah alat gerak aktif gitu ya, gerak aktif. Nah, otot bekerja sama dengan tulang untuk bisa membuat kita bergerak atas permintaan otak. Nah, jadi kalau kita mau bergerak itu atas adanya kesadaran atau respon dari otak kita. Apakah kita mau berlari, berjalan, melangkah, melompat, itu karena adanya kerjasama otot dan tulang yang mendapatkan perintah pergerakan dari otak. Ya, otot itu. Apakah kalian ada yang tahu otot kita ada di mana? Di mana ada tempat otot kita berada? Tangan, apalagi? Kaki. Ya, kaki sebelah mana? Bagian apa? Paha, boleh. Terus apa lagi? Betis. Ya, kalau di tangan di sebelah mana? Nah, kalau dia tangan berarti di sini nih. Nah, ini adalah tempat melekatnya otot, bisa di tangan, bisa di paha, di betis, itu adalah kumpulan-kumpulan otot. Ada juga yang di dalam rongga tubuh kita. Nanti, nah, fungsi otot secara umum, fungsi otot adalah jaringan otot manusia adalah untuk pergerakan, stabilisasi posisi tubuh, mengatur volume organ dan termogenesis. Nah, itu fungsi otot. Sifat otot, kontraktilitas, elektabilitas, elastabilitas. Nah, kalau kontraktilitas itu berarti menjadi lebih pendek. Nah, kalau elastisitas itu dapat kembali ke ukuran awal. Nah, jadi kalau otot itu bergeraknya itu bisa kembali ke awal. Kalau misalkan sudah digerakkan, itu bisa kembali ke awal. Jadi tidak terus menerus seperti pas pergerakan, tapi itu bisa kembali lagi ke awal gitu ya. Terus, nah di sini ada yang namanya jenis-jenis otot. Ada otot polos, otot lurik, dan otot jantung. Nah, otot polos itu berada di dalam pencernaan tubuh kita dan bekerjanya itu
tidak tanpa disadari oleh kita. Nah, misalkan pada saat kita makan, ada otot polos yang bekerja. Apakah kita merasakan pas otot itu bekerja? Tidak. Nah, itulah yang dinamakan dengan otot polos, yaitu ada di sistem pencernaan tubuh kita. Itu ada otot polos. Yang kedua ada otot lurik. Otot lurik itu yang bekerja dengan kesadaran kita. Nah, misalkan otot lurik itu berada di tangan, kaki, paha. Nah, itu ada otot-otot lurik. Nah, otot lurik ini bekerja secara sadar. Beda dengan yang tadi. Kalau yang tadi mah tanpa disadari, kalau yang sekarang disadari. Nah, misalkan otot lurik sedang bekerja. Kalau misalkan kalian sedang berolahraga, nah, apakah kalian merasa capek? Pegal? Nah, itulah yang dinamakan dengan otot lurik. Jadi, di mana kita sudah merasakan yang namanya capek, pasti otot itu akan merasakan yang namanya pegal. Itulah dari otot lurik. Terus otot jantung. Nah, jadi di dalam jantung kita itu ada yang namanya otot. Untuk apa? Untuk memompa darah ke seluruh tubuh dan sebaliknya, gitu ya. Nah, jadi otot jantung juga itu bekerja secara tidak sadar, ya. Jadi pas memompa darah ke seluruh tubuh itu, kita itu tidak merasakan, ya. Tidak merasakan, ya. Ya. Nah, jadi itu secara permanen atau otomatis gitu. Tidak merasakan oleh kita, dirasakan oleh kita tidak. Tapi itu bekerja secara otomatis. Jadi terus memompa, terus bekerja si otot jantung gitu. Nah, itulah tentang penjelasan dari materi, rangka, otot, dan sendi. Apakah ada yang bisa ditanyakan dari kalian tentang materi yang Bapak sampaikan? Siapa? Coba. Ya, Amel. Nah, sendi itu berada, tadi kan dikatakan sendi itu ada di bagian-bagian tubuh kita. Misalkan yang tadi kan ada di siku letaknya, di kaki, ya, sendi. Di leher itu adalah tempat-tempat di mana sendi kita berada. Ada lagi yang mau bertanya? Ya, Nadita. Bagaimana cara menjaga otot? Nah, untuk menjaga otot yang pertama itu tentunya pasti kita harus rajin olahraga. Jangan malas-malasan. Karena itu adalah cara kita untuk menjaga kesehatan otot. Juga makan makanan yang bergizi, menghindari alkohol dan juga zat-zat narkotika. Itu adalah sangat penting untuk menjaga kesehatan otot kita. Ada lagi yang mau bertanya? Siap. Apa yang dimaksud dengan rangka? Itu adalah bagian-bagian dari penopang tubuh kita. Yang tadi rangka itu kan disusun oleh bermacam-macam tulang, dan itulah yang disebut dengan rangka. Untuk menyemangatkan lagi, mari kita ice breaking lagi. Siap? Siap? Siap. Tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3, tepuk 1, 2, 3. Juga ada yang 6, langsung dibuat kelompoknya, langsung dibuat kelompok. Nah, kalian sama Bapak sekarang sudah dibagikan menjadi kelompok, beberapa bagian. Nah, sekarang mengerjakan LKPD atau lembar kerja peserta didik dengan dibantu buku catatan gitu ya, untuk pedoman kalian. Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 2 yang ini ke depan. Ya, sekarang lanjut dikerjakan. Kalian bisa berkolaborasi antar tiap kelompok. Jangan sampai kalian itu tidak memahami atau berdiam diri saja, tapi harus ikut serta dalam pengerjaannya.
Sekarang bagian atau untuk mempresentasikan. Nah, mulai dari kelompok pertama. Maju, kelompok pertama. Kelompok pertama, semuanya maju. Ketua kelompoknya Saudari Amel. Silakan untuk mempresentasikan hasil diskusi kelompoknya. Amel. 1. Apa yang disebut dengan rangka manusia? Jawaban, alat gerak pasif dalam tubuh manusia karena sifatnya hanya sebagai tempat melekatnya otot. 2. Jenis rangka. 1. Rangka kepala, 2. Rangka badan, dan 3. Rangka gerak. Fungsi rangka. 1. Melekatnya otot, 2. Melindungi organ-organ dalam, 3. Menopang tubuh supaya dapat berdiri. 4. Perhatikan sebutkan bagian tulang-tulang yang ada pada rangka badan ini. 1. Tulang dada, 2. Tulang belikat, 3. Tulang rusuk, 4. Tulang gelang panggul, 3. Tulang paha, 6. Tulang belakang, 7. Tulang lengan atas, 8. Tulang belakang, 9. Tulang leher. Ya. Terus? 5. Apa yang kalian ketahui tentang sendi? Sendi adalah tempat pertemuan dua tulang atau lebih. 6. Dalam sistem gerak tubuh, sendi dibagi menjadi 3 bagian. 1. Sendi mati, 2. Sendi kaku, dan 3. Sendi gerak. 7. Berdasarkan geraknya, sendi gerak terdiri dari 1. Sendi engsel, 2. Sendi pelana, 3. Sendi geser, 4. Sendi peluru, 5. Sendi gulung, dan 6. Sendi putar. Ya. Sudah selesai. Sudah. Beri tepuk tangan untuk kelompok 1 yang sudah mempresentasikan hasil dari kerja kelompok. Lanjut ke kelompok 2. Siap. 1. Apa yang disebut dengan rangka manusia? Rangka manusia, alat gerak sendi gulung dan sendi putar. Ya, itulah hasil presentasi dari kelompok 2. Boleh kita kasih apresiasi. Ya. Silakan kelompok 2 untuk kembali ke tempat duduknya masing-masing. Yang selanjutnya kelompok 3. Silakan maju ke depan semuanya beserta anggota kelompoknya. Maaf. 1. Apa yang disebut dengan rangka manusia? Rangka manusia adalah alat gerak pasif dalam tubuh manusia karena sifatnya hanya sebagai tempat melekatnya otot. Beri tepuk tangan untuk kelompok 3 yang sudah mempresentasikannya. Ya, terima kasih. Silakan kembali ke tempat duduknya masing-masing. Nah, dari hasil diskusi tadi Bapak bisa menyimpulkan bahwa rangka itu adalah alat gerak pasif gitu. Nah, rangka itu tidak bisa bergerak secara sendiri tanpa adanya saling berhubungan antara otot dan juga sendi, sehingga rangka itu dikatakan sebagai alat gerak pasif. Ya. Apakah ada yang mau ditanyakan tentang hasil dari presentasi tiap-tiap kelompok, atau ada yang mau menyanggah atau mengeluarkan pendapatnya gitu? Adakah? Nah, jadi kalian itu sudah mengetahui apa yang namanya aktor di balik bergeraknya tubuh kita. Yaitu ada 3 kelompok besar yang sudah menggerakkan atau berkesinambungan dari tubuh kita. Itu ada rangka, terus sendi, dan juga otot. Nah, itu adalah simpulan dari materi hari ini. Nah, sebelumnya untuk lebih pemahaman kita dari pembelajaran hari ini, kita akan melaksanakan lagi yang namanya post test. Ini silakan dikerjakan. Nah, untuk pertemuan selanjutnya kita nanti akan membahas tentang sistem saraf yang ada di dalam tubuh kita. Itu ada kaitannya dengan rangka, sendi, dan juga otot. Nah, tujuan pembelajarannya itu untuk bisa mengetahui saraf-saraf atau jenis-jenis saraf yang ada di dalam tubuh kita, dan juga untuk lebih mengetahui itu tentang saraf-saraf dan juga yang lainnya. Nah, untuk pertemuan hari ini
bisa dikatakan selesai. Dan sebelum kita mengakhiri pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Untuk saudari Nori, silakan untuk dipimpin berdoa terlebih dahulu. Sebelum kita mengakhiri pelajaran hari ini, mari kita berdoa mulai. Sikap beri salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.